Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Pak ucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas perhatian anak-anak untuk menyimak materi pada pembelajaran hari ini. Ya, jadi pembelajaran hari ini kita akan berbicara dan akan mempelajari terkait dengan Asta Dasa Parwa dalam Mahabharata. Jadi sesungguhnya anak-anak ini merupakan bab kedua dari semester pertama ini, itu judulnya adalah Asta Dasa Parwa atau ke-18 Parwa dalam kitab Mahabharata. Nah, tapi sebelum itu Pak tidak henti-hentinya untuk mengajak anak-anak dalam setiap melaksanakan rutinitas, setiap melaksanakan kegiatan itu selalu kita iringi dengan doa anak-anak. Jadi doa pada kesempatan hari ini Pak pimpin secara virtual ya dengan melantunkan puja Saraswati atau doa untuk memohon inspirasi. Silakan cakupkan tangannya membentuk anjali mudra. Silakan kita doa bersama-sama ya. Silakan berdoa dimulai. Om Prano Dewi Saraswati Wajabirwajiniwati Dinam Awinyawantu. Om Hyang Widi dalam manifestasimu Dewi Saraswati, Hyang Maha Agung dan Maha Kuasa, semoga engkau memancarkan kekuatan rohani, kecerdasan pikiran, dan lindungilah hamba dalam menuntut ilmu. Doa selesai. Anak-anak, ya seperti yang Pak katakan barusan, kita akan membahas terkait dengan materi Asta Dasa Parwa atau cerita dari 18 Parwa Mahabharata. Tapi sebelum itu, Pak ingin memperkenalkan lagi, memperjelas lagi, ya Mahabharata itu masuk di mana? Jadi di antara kodifikasi Weda, ya Mahabharata itu masuk di dalam kitab Itihasa. Dalam kitab Semarti ya bagian Upaweda itu terdapat Itihasa. Jadi Itihasa itu ada dua, ada Ramayana dan ada Mahabharata. Gitu. Nah, disinilah ke-18 Parwa itu diceritakan. Kemudian ini dia. Jadi silsilah dari kerajaan dari Cikal Bakal nanti dari Pandawa dan Korawa ya sampai dengan Parikesit nanti raja terakhir dari anaknya Abimanyu. Nah, ini silsilahnya seperti ini anak-anak. Dari kerajaan dari Puru atau Wangsa Paurawa ya, generasi Paurawa ini eh, Sakuntala menikah dengan Duswanta. Kemudian melahirkan Barata atau menjadi keluarga Barata. Kemudian Barata mengawini atau menikahi Watsa. Kemudian lahirlah Hasti. Hasti menikahi Yasodari, lahirlah Kuru. Kuru bersama Yamadi, lahirlah Pratipa. Nah, Raja Pratipa inilah menjadi cikal bakal dinasti Kuru. Ya, Pratipa menikahi Sunanda, ini lahirlah Sentanu. Kemudian Sentanu menikahi Gangga awalnya, kemudian lahirlah Bhisma. Kemudian Sentanu ini memiliki dua istri. Kemudian menikahi Satyawati, anak nelayan, melahirkan Citranggada dan Wicitrawirya. Kemudian Citranggada tidak menikah ya karena wafat di usia muda. Ya, Wicitrawirya ini menikahi Ambalika dan Ambika. Kemudian Ambalika Wicitrawirya menikahi Ambika dan Ambalika, kemudian Ambika melahirkan Destarastra, sedangkan Ambalika melahirkan Pandu. Pandu menikahi Kunti dan Madri. Kunti melahirkan Yudhistira, Arjuna dan Bima, sedangkan Madri itu Nakula dan Sadewa. Lahirlah Panca Pandawa. Destarastra menikahi Gandari.
Ya, kemudian lahirlah 100 Korawa. Seperti inilah silsilah dari dinasti Kuru atau Kuru Wangsa. Mohon maaf ya, Pak, ada gini. Kemudian ini bagian-bagian Asta Dasaparwa. Ya, ini ada Adi Parwa, Sabah Parwa, Wana Parwa, Wirata Parwa, Utyoga Parwa, Bisma Parwa, Drona Parwa, Karna Parwa, Salya Parwa, Soptika Parwa, Stri Parwa. Kemudian Santi Parwa, Anusasana Parwa, Aswamedika Parwa, Asrama Wasika Parwa, Mosala Parwa, Prastanika Parwa, dan Swarga Rohana Parwa. Ini ada 18 parwa yang akan kita pelajari satu persatu anak-anak. Gitu. Nah, kemudian ini dari Adi Parwa ya. Sesungguhnya Adi Parwa ini merupakan kitab yang pertama dan terlengkap membahas terkait dengan kisah Mahabharata ya, dari awal sampai dengan terakhir. Nah, ini diceritakan anak-anak bisa baca di buku paketnya ya, buku paket agamanya ya, dari mangkatnya Raja Parikesit ya, dari mangkatnya Raja Parikesit. Nah, jadi ini Parikesit itu dibunuh oleh ular ya, oleh ular taksaka namanya. Itu karena dosanya yang mengalungkan pegawan dari eh, apa yang ini putra dari pendeta itu dia mengutuk Raja Parikesit. Jadi Bagawan Samiti itu ketika dia berburu, nah ini eh, Bagawan Samiti yang sedang meditasi, sedang beryoga itu dikalungkan bangkai ular karena tidak menjawab ketika Raja Parikesit bertanya. Dan ketika Raja Parikesit bertanya, kemana buruannya lari? Gitu. Karena kan Raja Parikesit ini berburu. Sesungguhnya Pak mau ceritakan, tapi karena durasi waktu di sini, ini hanya 30 menit maksimal, maka Pak singkat-singkat saja ya. Ini. Kemudian Raja Janamejaya itu menyelenggarakan upacara korban ular karena untuk membalas dari ayahnya, karena ayahnya itu dibunuh oleh seekor ular. Gitu. Kemudian, nah ini ada juga kisah Waisampayana menuturkan Mahabharata ya. Ini sebenarnya lengkap sekali dari silsilah tadi Pak sudah jelaskan. Ini Waisampayana menuturkan dari silsilah kerajaan Hastinapura dari Puru, dari dinasti Puru ya, Paurawa. Ini tuh Pak cari intinya saja bahwa ini di kisah Prabu Sentanu ya, bahwa Raja Pratipa ya yang memerintah di Hastinapura itu mempunyai permaisuri yang bernama Sunanda dari kerajaan Siwi yang melahirkan 3 putra. Di salah satu putranya itu adalah Sentanu yang dinobatkan menjadi raja. Kemudian Sentanu itu menikah dengan Dewi Gangga, kemudian melahirkan 8 orang putra sebenarnya. Tapi karena Dewi Gangga dan Raja Sentanu itu sudah berjanji kepada Dewi Gangga ketika pelaksanaan apapun yang dilakukan, perbuatan apapun yang dilakukan, Raja Sentanu tidak akan menegurnya. Gitu. Raja Sentanu tidak akan menegurnya. Nah, Dewi Gangga ketika melahirkan anak pertama itu dibuang ke Sungai Gangga. Gitu. Sampai ke-7. Nah, ke-8 inilah yang dicegah oleh Raja Sentanu, kemudian diberi nama Dewa Brata ya atau Bisma. Kemudian Raja Sentanu menikah lagi dengan Satyawati, anak seorang nelayan ya, kemudian melahirkan Citranggada dan Wicitra Wirya. Ini. Kemudian Wicitra Wirya menikahi Ambika dan Ambalika dari kerajaan Kasi. Kemudian itu tetapi dari
dari ketika Wicitrawirya wafat, ya, jadi ketika Wicitrawirya wafat, untuk mulai keturunan, kedua Chandra Wicitrawirya tersebut melakukan upacara yang diberi petunjuk oleh Bhagawan biasa. Ambika melahirkan Dhestharashtra yang buta, sedangkan Ambalika melahirkan Pandu yang pucat. Kemudian atas anugerah Bhagawan biasa, seorang abdi yang turut serta dalam upacara tersebut melahirkan seorang putra, pertama Widura. Ini Widura lahir, ya. Ini. Kemudian Dhestharashtra menikahi Gandari, kemudian mempunyai anak Korawa, 100 Korawa. Kemudian Pandu menikahi Kunti dan Madri. Kunti melahirkan Yudhistira, Bima, dan Arjuna. Kemudian Madri melahirkan Nakula dan Sahadewa. Itu disebut dengan Pandawa. Ini kisah masa kecil Pandawa dan Korawa. Misalkan anak-anak ini bisa disimak, ya. Jadi Pandawa dan Korawa itu ketika masa kecilnya itu bersama-sama, ya, di gurunya sama, yaitu Bhagawan Drona, ya, latihannya pun bersama-sama. Nah, akan tetapi ketika Dhestharashtra melihat talenta jadi Pandawa, kemudian ingin mencalonkan Yudhistira sebagai raja, namun hal tersebut justru memunculkan sikap iri hati dari Duryodhana, salah satu dari Korawa, ya. Kemudian Duryodhana ini atau Korawa ini ingin memikirkan untuk menyingkirkan para Pandawa beserta ibunya, ya, karena niatnya ingin menjadi raja ini Duryodhana. Pak, singkat saja, ya, karena ketika ini Pak jelaskan terlalu panjang, maka video ini akan berdurasi panjang jadinya. Gitu. Ini Pak sikat-sikat aja. Jadi inti-inti dari kisah Adiparwa atau cerita dari Adiparwa. Kemudian Pandawa mendapatkan Draupadi. Nah, ini Pandawa mengikuti sayembara yang diselenggarakan oleh Raja Drupada di kerajaan Pancala. Sayembara tersebut memperebutkan Dewi Draupadi. Tuh. Kemudian banyak ksatria di penjuru Bharatawarsha turut menghadiri. Para Pandawa menyamar sebagai seorang Brahmana. Sebuah sasaran diletakkan di tengah-tengah arena, dan siapa yang sukses memanah sasaran tersebut dengan tepat, maka ialah yang sukses mendapatkan Draupadi. Satu persatu ksatria maju, namun tanpa dia tidak bisa sukses memanah dengan tepat, ya. Ketika Karna dari kerajaan Angga turut serta, dia sukses memanah sasaran dengan sama, ya. Namun Draupadi menolak untuk menikahi Karna karena seorang anak kusir, ya, yang kastanya rendah. Nah, disinilah Karna kecewa, ya, terhadap tingkahnya Draupadi. Nah, para Pandawa diwakili oleh Arjuna turut serta, ya. Kemudian Arjuna berpakaian seperti Brahmana, ya. Nah, ketika dia tampil, nah di sini Arjuna berhasil, ya, memanah sasaran dengan tepat, maka Draupadi berhak menjadi miliknya. Ini kisah Arjuna atau para Pandawa mendapatkan Draupadi. Nah, ini ketika datang ke ibunya atau menghampiri ibunya, nah Pandawa berseru, ya, "Ibu, kami masuk membawa hasil meminta-minta." Kemudian Kunti atau ibunya para Pandawa tanpa melihat apa yang dibawa oleh anak-anaknya karena sibuk dan berucap untuk kalian bagi saja rata dengan saudara-saudara kalian. Ya, ketika dia menoleh, alangkah terkejutnya dia karena anak-anaknya tanpa saja membawa hasil minta-minta, namun juga seorang wanita Kunti yang tanpa mau berdusta membuat anak-anaknya untuk berbagi istri jadinya. Makanya Draupadi menjadi istri dari Panca Pandawa, kelima Pandawa tersebut. Nah, ini Arjuna mengasingkan diri ke hutan. Nah, para Pandawa sepakat untuk membagi Draupadi sebagai istri. Mereka juga berjanji tanpa akan mengganggu Draupadi ketika sedang bermesraan di kamar bersama dengan salah satu dari Pandawa. Hukuman dari perbuatan yang mengganggu yaitu pembuangan selama 12 tahun. Ini Pak, cepat saja, ya. Kemudian ada juga kisah lain dari kitab Adiparwa, yaitu kisah Bhagawan Sonaka yang punya wujud ini kisah dari Pandawa dan Korawa.
Sang Ugra Srawa juga menentukan kisah lain kepada Bhagawan Sonaka yang punya wujud kisah bingkai ya, sehingga alir kisahnya campuran tanpa mengalir ke hadapan. Ya, jadi kisahnya ini campuran ya. Tetapi ada di bagian Adiparwa. Ini jadi Bhagawan Domya menguji 3 muridnya. Ini ada. Silakan anak-anak baca di buku paketnya sudah jelas. Nah, ini juga ada kisah Sang Winata dan Sang Kadru. Jadi, kisah Sang Winata dan Sang Kadru ketika apa? Winata dan Kadru ini saling beradu dia, ya. Jadi Pak ceritakan, dikisahkan terdapat seorang maharsi bernama Bhagawan Kasyapa, putra Bhagawan Marici, cucu Dewa Brahma. Dia diberi oleh Bhagawan Daksa 14 putri. Ini ke-14 putrinya. Kemudian mereka Sang Winata dan Kadru, ya ini di selang 14 putri tersebut Sang Winata dan Kadru tidak mempunyai anak. Kemudian mereka memohon, kedua orang ini, Winata dan Kadru memohon belas kasihan ke Bhagawan Kasyapa. Sang Kadru memohon 1000 anak, sedangkan Sang Winata hanya memohon 2 anak. Kemudian Bhagawan Kasyapa memberikan Sang Kadru 1000 butir telur, sedangkan Sang Winata memberikan 2 butir telur. Kedua putri tersebut merawat telur masing-masing dengan sama ya. Singkat cerita, 1000 butir telur milik Sang Kadru menetas dan lahirlah para naga. Jadi yang terkemuka yaitu Sang Anantaboga, Sang Wasuki, dan Sang Tatsaka. Sementara telur Sang Kadru sudah menetas semuanya. Telur Sang Winata belum menetas karena tanpa sabar maka telurnya dipecahkan. Ketika pecah, terlihatlah seorang anak yang baru setengah jadi. Dengan tubuh ke atas lengkap, sedangkan dari pinggang ke bawah tanpa kekurangan ya atau cacat. Sang anak marah karena ditetaskan sebelum waktunya. Hal tersebut mengutuk ibunya agar biar diperbudak oleh Sang Kadru. Ya, kelak saudaranya akan mentas akan menyelamatkan ibunya dari perbudakan. Anak tersebut diberi nama Sang Aruna. Kemudian Sang Aruna menjadi kusir Dewa Surya sekarang. Nah, ini ada kisah pemutaran Mandaragiri juga. Ya, jadi kisah pemutaran Mandaragiri, ya, para detya, dewa dan raksasa itu menyelenggarakan rapat untuk mencari tirta amerta. Dan Dewa Wisnu mengambil wujud kurma atau kura-kura besar ya untuk mengaduk lautan Sirarnawa. Ini. Nah, ketika tirta amerta itu keluar dari Sirarnawa, lautan susu, maka direbutlah oleh perebutan antara para raksasa dan para dewa. Ini kisah ini ada di Adiparwa. Jadi perebutan itulah yang menyebabkan tidak mau mengalah satu sama lain ya. Jadi sang detya ini atau para raksasa ini merebut tirta amerta dari para dewa. Kemudian menyamarlah ya Dewa Wisnu sebagai wanita cantik ya yang bernama Mohini. Kemudian Mohini inilah yang merayu para raksasa. Kemudian karena malu para raksasa, maka para raksasa mengalah dan hanya meminta sisa bagian dari para dewa. Tetapi ada juga sang raksasa yang bernama Rahu itu merebut atau bukan merebut, menyamar menjadi dewa ya ketika tirta itu dibagikan oleh Narayana atau Dewa Wisnu, itu dibagikan. Nah ini kala Rahu ini, atau Dewa Rahu, raksasa Rahu ini, kala Rahu ini menyamar menjadi dewa, berada di bagian barisan para dewa. Nah kemudian ketika sudah dituangkan ke dalam di raksasa Rahu ini, di Rahu, maka ada salah satu dewa, Dewa Surya dan Chandra yang mengetahui tentang Kalarahu ini. Kemudian seketika itu Kalarahu itu ditebas dengan cakra sudarsana dari milik Dewa Wisnu. Sehingga yang abadi itu adalah kepalanya saja, sedangkan badannya itu meninggal. Nah kemudian dari kisah Sang Garuda juga dan para naga ya, ini
dikisahkan pada suatu hari Sang Winata dan Sang Katu, istri Bangun Kasyapa, mendengar kabar tentang keberadaan seekor kuda bernama Uncai Suara. Uncai Serawa ya, hasil pemutaran Gunung Mandara atau Mandaragiri. Sang Winata menyebut bahwa warna kuda tersebut putih semua, sedangkan Sang Katu menyebut bahwa tubuh kuda tersebut berwarna putih, sedangkan ekornya saja yang hitam. Karena berbeda gagasan, mereka berdua bertaruh siapa yang benar tebakannya, maka akan menjadi budak. Mereka berencana untuk menyaksikan warna kuda itu besok, sekaligus menentukan siapa yang salah. Kemudian Sang Kadru mengisahkan masalah taruhan tersebut kepada anak-anaknya. Anak-anaknya menyebut bahwa ibunya sudah mesti akan kalah karena warna putih tersebut putih semua. Sang Kadru pun cemas karena merasa kalah taruhan. Maka dari itu dia mengutus anak-anaknya untuk memercikkan bisa ke ekor kuda tersebut supaya warnanya hitam ya. Anak-anaknya menolak untuk menerapkan karena merasa perbuatan tersebut tidak pantas. Sang Katu yang marah mengutuk anak-anaknya supaya mati di telan api pada saat upacara pengorbanan ular yang diselenggarakan oleh Raja Janamejaya. Mau tidak mau, belakangan anak-anaknya menerapkan perintah ibunya. Mereka pun memercikan bisa ular ke ekor kuda Uncai Serawa, sehingga warna ekor kuda itu menjadi hitam dan Kadru memenangkan taruhan. Kemudian Winata menjadi budaknya. Nih. Itu ya. Jadi kemudian lahirlah adik dari Aruna ya yang bernama Garuda. Nah, Garuda inilah menyelamatkan ibunya dari perbudakan Sang Katu. Nah, ini. Kemudian dia akan membebaskan ketika Garuda ini berhasil membawa Tirta Amerta yang diminta kepada Dewa Wisnu. Gitu. Kemudian Sang Garuda itu menyanggupi dan pergi ke Wisnu Loka ya untuk mengambil Tirta Amerta dari Dewa Wisnu. Kemudian lama kelamaan dengan cerita yang panjang, akhirnya Dewa Wisnu memberikan. Kemudian setelah itu Garuda berhasil dan akan memberikan Tirta Amerta itu kepada para naga semuanya. Kemudian ketika ingin meminum Tirta Amerta itu, sang naga itu diminta mandi terlebih dahulu untuk membersihkan badannya, kemudian minum Tirta Amerta. Nah, ya, kemudian ketika selesai mandi, maka Tirta itu direbut oleh Dewa Indra dan dibawa kabur oleh Dewa Indra ya, gitu. Dan Tirta itu terpercik di daun ilalang. Kemudian sang naga ini karena dia tidak mendapati Tirta Amerta itu, kemudian karena ada percikan di daun ilalang, dia menjilati daun ilalang itu sehingga lidah dari naga itu atau ular itu terbelah menjadi dua. Nah, itu kisahnya anak-anak. Nah, itu ya. Mudah-mudahan tepat waktu. Latihannya adalah pertama, deskripsikan kedudukan kitab Mahabharata dalam Susastra Weda. Dan yang kedua, deskripsikan secara singkat silsilah dinasti Kuru atau Hastinapura. Hastinapura ya. Itu yang Pak sampaikan pada kegiatan hari ini, pada pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Dan Pak akhiri dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih ya.